Yang pasti revolusi industri 4.0 tadi kata Kang Yono, ini kan sebenarnya sebuah era digital yang semakin canggih. Ya. Bagaimana mengelola sumber daya, proses produksi yang memang kemudian ya ini berbasis internet lah kira-kira. Oh, digital lah kira-kira seperti. Mana aja dari tadi saya tungguin. Ih, pakai nanya. Udah tahu bawa sajadah, tanyain kemana sembarangan aja. Ya traweh lah, masa nganja. Masjid belah mana? Itu di pojok kono kae yang ceweknya banyak. Saya cariin nggak ketemu. Ustadznya aja yang nggak ada. Terawih apa mundur sendal? Dua-duanya. Kayak gini masih ditanyain. Ada teman saya. Nggak enak ngobrol mulu. Kenalin dulu lah. Boleh kenalan nggak? Silakan. Boleh. Siap. Mas Yono. Udah, Kang Yono. Siap. Mantap. Nanya nggak? Sebelum nanya, Ya. ngobrol terus, nggak sambil nginum, Cocok. mulut kering, Kang. Ya. Bisa bikinin kopi nggak nih? Saya harus bikin kopi. Iya dong. Wes ya. Habis ada kopinya. Kita mau ngapain sih? Ngapain sih? Nah. Ngobrol pinggiran, menata hati dan pikiran. Ih, kemana Kang Yono? Lama amat dia. Mohon maaf Kang. Belanja dulu kayaknya. Jangan-jangan bikin kopi. Iya. Dapurnya kelewat masuk apa ke rumah dapur orang. Nah, Mas. Sabar. Masuk dapur Weh, siapa, Mas Mas? Yono, ini. Udah sejadahnya taruh dulu itu. Biar kayak puasa. Monggo. matur suwun, terima kasih. Matur suwun. Mas Yon yang selalu Mas baik Yon. hati. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ngobrol Pinggiran bersama saya Kang Boim dan Mas Yono yang ganteng selalu menemani Kang Boim. alhamdulillah kita kedatangan Kang Huda. Bisa diperkenalkan dulu, Kang. Ya, terima kasih Kang Boim, Kang Yono yang Ya. sudah ini habis traweh ya kita ya. Katanya sih. Masih nggak percaya. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Iya, Tadi makasih. kita jauh-jauh dari Serang. Oh, Wow, luar iya. biasa. Serang ya. Iya. Nggak nyasar Kang udah kesini. Lumayan. Lumayan. Jangan kapok. Ya, terima kasih sudah ngundang ngopi bareng lah ya. Iya, sama-sama. Bareng Ngobrol ya, pinggirannya gini Kang. Iyalah, saya sih hari-hari aktif di organisasi lah, ngurus-ngurus organisasi gitu. Apa itu organisasinya, Kang? Organisasi pemuda. Saya di Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Yang NU itu bukan? Betul sekali. Luar biasa. Posisi terakhir? Saya Sampai saat kebetulan ya bantu-bantu teman-teman di kepengurusan di PW Ansor Banten lah. Waduh, bantu-bantu teman. Jabatannya di Saya ada alhamdulillah sekretaris Ansor Banten. Oh, Sekretaris Ansor. Berarti wilayah Kang ya. Sekretaris Ansor Provinsi. Wilayah Banten provinsi. terus kalau kesibukan sehari-hari profesinya apa, Kang? Sehari-hari biasa bantu-bantu juga. Bantu apa Mulai lagi? juga lah dengan teman-teman di Tiga Raksa itu. Iya. Di mana kantornya? Kalau Nah. boleh tahu. Kayaknya Iya, iya. parfumnya aja wangi pasti kan Ampun. duduknya sama orang-orang itu. Iya. Saya kan kayaknya baunya juga seger. Saya ngantor di DPRD Kementerian. Luar biasa. Ya, saya bantu teman-teman dewan aja. Segitu bantu ya. Iya. Ajak dong bantu Dewan. Tentang permasalahan kepemudaan nih. Ya. Kembali lagi. Di era globalisasi sekarang nih, kayaknya Ya. penuh tantangan. Disebutnya apa? Dunia digital. Dunia Ya. digital. Kalau dengar dunia digital itu Pak Jokowi sering ngomong 4.0 gitu, apa maksudnya sih, Kang? Kayaknya pemuda itu harus melek 4.0 harus bisa
mengikuti itu apa maksudnya? Bisa dijelaskan? 4.0 itu kalau bahasa Tangerangnya itu 4.0 lah kira-kira ya. Ya, itu maksudnya mungkin itu ya. Maksudnya apa gitu? Ya, ya apa namanya, ini sebenarnya kan rangkaian panjang ya, apa kalau kita bicara tarik ke belakang sejarah ini kan ada namanya revolusi industri. Iya. Revolusi Revolusi industri. industri ya, kira-kira dimulai abad ya 200 tahun yang lalu lah, Iya, abad iya, yang iya. lalu lah. Nah, ini sudah turunan yang keempat ini kan. Sekarang ini Iya. Kang itu. Jadi sudah anak, cucu, cicit lah kira-kira Iya. lah. Anak, Nah, jadi Cucu, cicit, berarti mbah. Nah. 3 kali mbah. ini kan dimulai dari revolusi industri 1.0, Iya, iya. 2.0, 3.0. oh sekarang Sampai, menginjak yang masuk keempat. Titik 4.0 itu. 4.0. 4.0. Iya. Masih salah aja saya. Sudah empat generasi apa nih? Ya, Kang? kira-kira Empat generasi. seperti itu. Kira-kira Oh, kurang berarti lebih seperti paham, itu ya. Betul. Yang pasti apa namanya revolusi industri 4.0 tadi kata Kang Yono, ini kan sebenarnya sebuah era digital yang semakin canggih, Canggih. ya. Bagaimana mengelola sumber daya, proses produksi yang memang kemudian ya ini berbasis internet lah kira-kira. Oh, digital Digital maksudnya lah gitu. kira-kira seperti itu. Oh, berarti apa-apa harus ngikutin digital gitu Ya. maksudnya, harus ngikutin perkembangan. Yang menarik kan ini kemudian dampaknya tidak hanya pada proses produksi. Iya. Dampaknya ini ya hampir menyeluruh kepada semua aspek Oh, kehidupan. aspek seluruh kehidupan. lini Iya. pakai Di digital nantinya. antaranya contohnya apa nih? Kang? Ekonomi, politik, sosial, budaya, semua kedampak ini. Semua terdampak ya Iya. dari proses digitalisasi tersebut. Proses digitalisasi. Kalau GP Ansor sendiri ada arah proses 4.0 tadi atau 4.0 enggak? Ya, untuk mungkin, menghadapi seperti itu. bisa melingkup kepemudaan lah ya. Lebih Oh, iya. luasnya. Iya, kita Ya. nggak mengerucut kepada satu titik. Mau nggak tetapi- mau kita sebagai generasi muda ya harus Ikut dia. tidak larut, tapi memang harus mengikuti kan eranya seperti ini kan. Berarti ada program-program Ya, yang ke arah bisa. sono sudah Iya, dimulai. dalam konteks tata kelola organisasi, database organisasi, termasuk juga mungkin proses pengembangan ekonomi kader lah, harus seperti itu. Mengikuti itulah kira-kira seperti itu. Segala lini lah barangkali Segala Kang ya. lini. Jadi dikhususkan untuk seluruh generasi muda harus mengikuti perkembangan digital zaman yang sekarang ini ya. Berarti Iya, kalau betul. nggak bisa mengikuti kita bisa ketinggalan gitu Betul ya. sekali, Kang. Ya, ketinggalan Masya jauh lah Allah. kira-kira. Berarti untuk mengisi pemuda dalam kehidupan sekarang itu harus berperan aktif ngikutin seperti itu gitu maksudnya. Ya. Kalau enggak bisa ketinggalan. Bisa ketinggalan. Waduh. Sambil ngopi. Gara-gara itu siap. monggo Matur kopinya ya suwun. adanya kayak iki. Matur suwun Mas Yono, Monggo. ini baik sekali. Ini kopi apa poci ini? Kan? Campur. Iya. Monggo Kentelan dikit monggo. kan ini kan. Iya, iya, siap, Monggo sambil siap. ngopi santai biar enggak terlalu Siap. tegang. Tinggal Samsunya yang belum ada ini. Kan? Orang NU Iya, beliau iya, nanyain iya. rokok Mas Di. Ini perkiraan untuk menghadapi era digital sekarang ini yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak muda ini kira-kira apa Kang ya? Soalnya Kang Huda sendiri kan bergerak di bidang kepemudaan begitu. Iya iya betul. Cerdas juga pertanyaannya Kang. Ya. Tumben kali ini. Biasanya saya yang Jadi cerdas. begini, karena ini juga momentum bulan puasa lah. Iya, iya. Artinya ini bukan tausiah, tapi kira-kira ini sekedar apa? Saling mengingatkan Saling begitu kan ya? mengingatkan lah. Iya, iya. Di era arus informasi teknologi yang dahsyat ini, memang saya kira yang perlu paling diperkuat ya tadi soal keimanan dan ketakwaan kita lah. Karena kalau pondasi kita itu tidak kuat, saya kira ya generasi muda ini akan larut, nggak tahu kemana juga ini kan. Oh, berarti maksudnya selain efek positif juga efek negatifnya Atau ya, Dari era digital. digitalisasi. tersebut. Yang kedua saya kira soal kemudian bagaimana generasi muda itu juga bisa meningkatkan kapasitas dirinya. Iya. Bagaimana bisa terus mengcreate, meningkatkan kapasitas diri dan juga mengikuti perkembangan tadi, perkembangan zaman tadi. Perkembangan zaman. Jadi saya selama ini di sawah aja salah gitu kan. Enggak juga. Enggak juga. Sawahnya pakai internet. Sawahnya pakai Kalau teknologi ya. nggak ada yang di sawah kita nggak bisa ngopi nih kan. Jadi segala ini menurut saya sih bisa dimanfaatkan tentang permasalahan perkembangan teknologi sekarang ini Oh Kang. iya,
Saya kira dampak positifnya juga luar biasa. Iya. Ini tergantung bagaimana kita mensikapi dan memanfaatkan teknologi itu kan. Kita bisa cari pupuk, ngetik apa segala Serba macam, digital ya. serba Iya. digital. Pesen roti bakar gitu. Kita ngaji juga bisa di HP itu. Oh, udah ada juga. Ngaji, Canggih kan? cari informasi pertanian, Wow, luar segala biasa. macam. Bisa kita Katrok gunakan. Saya selama ini Berarti ketinggalan. istilahnya tentang permasalahan era sekarang ini seperti kalau ada satu istilah seperti dua mata pedang gitu ya. Apa namanya? Ada yang Kalau ketinggalan kita enggak. juga salah gitu mungkin. Maksudnya ada yang tumpul, ada yang tajam. tajam. Nah, Seperti dua bilah mata pedang. mata pisau. Kita salah menggunakannya bisa Berbahaya juga. Oh, Tapi iya. ada efek-efek negatif juga. Efek-efek buat negatif dan efek kepemudaan positifnya sudah berarti pasti ya. itu. Jadi kalau gitu pemuda juga harus siap dengan industri harus tadi Pak 4.0 Ya. harus 4.0 bahasanya ya. 4.0. Iya. Lidah itu Masya Allah. Oh ya Kang, Siap. satu pertanyaan nih. Di era 4.0 sekarang ini kira-kira yang menjadi peluang dan tantangan buat generasi muda sekarang ini apa nih kira-kira nih? Ya itu bagus itu benar-benar. Ya, saya kira Tantangannya. kalau bicara peluang banyak sekali lah ya. Iya. Tantangannya juga berat juga ini. Pastinya. Oh iya. Iya. Kalau kata Mas Menteri Nadiem Makarim itu, Iya. jadi di era 4.0 ini ada pekerjaan-pekerjaan konvensional yang mungkin akan hilang. Apa Dan itu? Banyak angkanya tersingkirkan ya. fantastis, hampir 85 juta pekerjaan itu akan hilang. Oh jadi diganti digital lama. tadi. Iya. Yang tadi itu. Nah, peluangnya ini akan muncul juga pekerjaan-pekerjaan Baru. dan angkanya itu jauh lebih keren lah, hampir 95 Betul. juta. Kita harus Prediksinya bisa- begitu. Prediksinya seperti itu. Nah, tinggal kembali ke kitanya kan. Iya kan. Pekerjaan-pekerjaan lama hari ini hampir banyak yang sudah Digantikan. robotik, Robot mesin oleh ya. sistem semua Iya, gitu ya. kita di tol tuh udah nggak ketemu itu petugas tol yang Iya. cantik-cantik Iya. gitu kan. Tempel. Tempel. Pak. Nggak lihat orang cantik Iya. tempel udah gitu aja ya. Kalau ngomongin yang Kalau- cantik langsung respon ya. Kalau dulu puasa-puasa begini kita udah sibuk kirim kartu lebaran Iya, kan. betul. Iya, Ah, tuh betul, sekarang betul. udah nggak ada orang ngirim kartu lebaran. Jadi ingat masa lalu. Iya. Dan ini kan juga pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan orang hari ini bisa dilakukan mesin. Mesin kan? semua Iya. Kayak sudah petugas bergeser pos ya. misalnya Petugas surat pos. menyurat cukup email hari ini. Iya. Ikut email. Udah Iya. bergeser. WA Iya. sekarang segala macem Iya. bisa langsung tersampaikan lah gitu Kang ya. Betul-betul. Oh. Hasil kan kita belanja-belanja kan. Saya boleh nanya lagi. Boleh lah. Ini terus persiapan untuk mempersiapkan 1 abad kemerdekaan Indonesia ini kan sudah 70 70 tahun lebih. 70 tahun lebih. Apa itu tantangan yang harus disiapkan pemuda-pemuda Indonesia Atau ini? sekiranya dari sisi kemampuan ya, siap Iya. nggak nih kira-kira Apa itu? para pemuda kita sekarang nih Karena Kang, kan kira-kira nih? kita sekarang itu kan pemimpin yang akan datang Oh, katanya. iya, Bukan Kita pemimpin yang hari mana ini. nih? Enggak, ngomong-ngomong Kelamaan akan tua juga kita ini. kalau ngomong kita bingung nih Kang. Iya. Beliau ini usianya udah berapa? Jadi nggak pakai kita, bapak aja gitu. Gimana Kang? Ya kalau saya sih sejauh saya ngurus organisasi pemuda itu memang ya optimismenya tumbuh lah. Iya, Harus tetap Iya. optimis Kang ya. Iya, saya itu hampir setiap minggu keliling minimal di Banten lah luar untuk biasa. menyapa sahabat-sahabat saya itu kan. Dan semangatnya. potensi mereka keren-keren lah. Semangat belajarnya, Iya. semangat kemudian kebangsaannya. Saya kira ini nggak luntur ini. Dan ini yang mesti menjadi dasar buat kita untuk bisa terus optimis lah kira-kira. Tetap harus menatap ada sisi satu keoptimisan abad ya. 1 abad. NKRI. Saya kira ini makin mantap lah. Beberapa tahun ke Apalagi depan kan Indonesia ya sebentar maju. lagi kita menyambut yang kata orang-orang itu, kita juga menyambut yang namanya bonus demografi. Bonus demokrasi. Iya. Apa itu lagi? Nah, saya Jangan nggak disalah. mudeng juga kita. Tapi kira-kira begini, hari ini sudah bisa kita rasakan kan, apa namanya bonus demografi itu di mana usia-usia muda gini. Ini Usia-usia yang muda, pemuda. ini enggak. Iya. Yang mana yang muda ini? Ini tua juga kita ini. Tapi bahwa dimanai bahwa usia-usia produktif itu akan jauh lebih tinggi daripada usia-usia yang tidak produktif. Oh, Iya, gitu. usia 15 sampai ya 50 60 tahun lah. Nah, ini juga sama, ini menjadi sebuah
potensi yang keren, tapi juga menjadi sebuah tantangan yang dahsyat kalau kita tidak bisa Disiapkan gitu tadi disiapkan. yang terkait. Disiapkan dari situ. Tapi saya bagian orang yang sangat optimis lah. Ya, percaya diri. Iya. Harus tetap Harus percaya Potensi diri. ini kalau kemudian dikelola dengan baik, ya saya kira ke depannya Indonesia justru akan makin maju. Semakin maju. Nah, mudah-mudahan tidak salah urus lah negara ngurus Iya, rakyatnya amin. ini kan. Amin, maju pokoknya. Berarti Iya. memang dari kita awali semuanya dari kita nih Kang ya. Artinya- Istilahnya untuk membimbing generasi muda mempersiapkan Perubahan. perubahan di masa-masa yang akan datang begitu Kang kira-kira. Atau ya menyiapkan diri bahwa ya ke depan tantangannya makin kompleks lah ya. Iya, pastinya. Betul. Tadi kan pekerjaan-pekerjaan konvensional kan Iya. sudah tidak ada lagi, atau ada tapi prosentasenya pasti akan Pasti kecil. sangat kecil ya. Dibutuhkan kemudian kompetensi yang baru lah, menyesuaikan dengan era 4.0 tadi kan. tersebut. Iya. Baik. Saya kira itulah yang mesti harus kita siapkan. Oke. Ini Kang, saya mau nanya Siap. pesan-pesan terakhir nih, pertanyaan terakhir ini yang mungkin ini coba pesan-pesan pemuda Indonesia terkait apa tadi? 4.0. 4.0 yang khususnya untuk masyarakat Banten, pemuda Kabupaten Tangerang, karena Ya. Kang Huda juga aktif di kabupaten, dan Siap. lebih sebutnya untuk wilayah Panongan. Panongan. Itu apa Lebih yang luasnya Indonesia barangkali Kang. Iya, Siap. bisa tolong disampaikan. Generasi muda gitu Ya, kan. semangatnya kayak Kang Huda. Ya, saya kira begini. Yang pertama tadi kita bicara soal 4.0, kemudian ngomong soal bonus demografi. Saya kira yang pertama yang harus dilakukan ya buat generasi muda itu bagaimana kemudian mereka bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Kapasitas dan kompetensi. Iya, karena besok persaingan ini kan luar biasa. Iya. Iya, bagaimana kemudian teman-teman hari ini mendorong mesti harus betul-betul dari yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Luar biasa. Dari yang umum menjadi spesialis. Spesialis. Iya, yang ke depan itu yang dibutuhkan adalah spesialis-spesialis. Menginspirasi sekali. Iya. Jadi mending tahu sedikit tapi dalam daripada tahu banyak cuman dikit-dikit. Nah, kira-kira begitulah. Yang pertama itulah. Ya, Yang udah kedua ngerti, saya saya udah ngerti. yang kedua saya kira menyambut bonus demografi yang luar biasa ini memang tadi kita bicara tantangan kan luar biasa lah. Yang sering saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Ansor di Generasi Banten. muda pada Iya. umumnya juga Kang ya. Iya. Ini yang pertama juga ada dua komitmen yang harus tetap kita jaga. Yang pertama adalah komitmen keagamaan kita. Religinya. religiusnya berarti. Karena tantangan ke depan soal keagamaan ini juga luar biasa. Hari ini banyak juga orang-orang yang kemudian Terpengaruh gitu ya. terpengaruh. Kemudian hari ini semangat orang beragama itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Cuman kadang-kadang Ya. ya, atau sebagian ya Tidak didasari. tidak dengan- didasari atau tidak mau belajar memahami agama secara dalam. Secara dalam. Nah, sehingga ya apa yang harusnya menjadi ajaran agama kemudian ditampilkan dalam bentuk-bentuk yang lain tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga semangat kebangsaan. Bangsaan. Itu yang paling penting kan. Penting, Ya. Iya, kan kita berharap Indonesia ini sampai ila yaumil Ya, qiyamah. damai, Amin, ya tentram. Iya, rasa nasionalisme, rasa kebangsaan itu yang tetap harus juga dijaga. Bahwa kita ini bagaimanapun punya kewajiban untuk terus menjaga eksistensi kelangsungan negara kesatuan, Negara Republik, Kesatuan Indonesia, Republik ini. Indonesia. Nggak boleh pecah lah. Nggak boleh lagi tergiur dengan tawaran-tawaran bentuk-bentuk negara seperti yang Seperti ditawar-tawarin yang itu ya. lain Oh, yang iyalah. pernah banyak diceritakan kemarin-kemarin Atau itu. iya, kalau kita mau berdiskusi, berdebat, ayo kita ngomong soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. paham. Soal bentuk negara sudahlah final NKRI lah. Kira-kira begitulah ya. Sepakat. Nah, Saya juga setuju. Iya, sudah. Luar biasa sekali Iya. motivasinya. Kayaknya tadi ada oleh-oleh buat Kang Huda. Wih, Udah. Ada. mantap Apa nih. ini bentuknya? Masih dibawa dulu. Saya panggil dulu. Coba. Dul. Cepat ini, Kang Huda udah ditunggu oleh-olehnya. Apa ini? Abis gulung ini dulu sebentar lagi. Siap, terima kasih dulu. Ya. Iya. Apa ya? Kasih dulu ya. Ya,
ada oleh-oleh dari tim ngobrol pinggiran. Siap, Tim Ya, kreatif kami nih. nggak seberapa, cuman bisa buat kenangan kan udah. Luar biasa ini. Tapi ini dari asli loh Kang. Oh gitu ya. Walaupun Ya. memang eranya era digital, langsung lukisan tangan asli. Keren keren. Tidak meninggalkan ciri khasnya ini. Yang dari tim homemade kreatif itu kami. biasanya harganya memang lebih mahal. Biasa. Kan iya. Kalau cetak mah beres kan, di print mah ini dibikin. Iya. Iya, nggak Mungkin nggak seberapa Oke, Kang. terima tapi kasih Kami Kang dari Gorim, Kang Yana. tim atau kru ngobrol pinggiran pertama mengucapkan terima kasih banget Sama-sama Kang. lah. Dari jauh sudah singgah Siap. ke studio kami. Keren keren. Ke Sawung kami ini. Siap. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Kang Huda ya. bisa menginspirasi Inspirasi. generasi muda menyambut era 4.0. Oh, iya. Oke, Ya, terima kasih. ya, terima kasih Kang sekali Ya, lagi. siap. Jangan kapok. Iya, ya. terima kasih. Kapan-kapan mampir lagi Kang ya. Insya Allah, siap. Baik. Terima kasih. Tetap stay tune di ngobrol pinggiran, menata hati dan pikiran. Mantap. Saya Khairun Huda, Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ngobrol Pinggiran TV. Terima kasih.